Shalom rekan muda yang dikasihi Tuhan, kembali lagi berjumpa dengan saya Albert Markus Puntodewo, calon pendeta yang saat ini melayani di GKI Cikarang. Kita hari ini akan bersama-sama merenungkan tema Jangan Sesat yang diambil dari Yakobus 1 ayat 12 sampai 16, terkhusus ayat 16. Tapi sebelum kita merenungkannya bersama, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas segala anugerah dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Tapi kami juga menyadari bahwa dalam sepanjang kehidupan kami mungkin kami mengecewakan Tuhan. Kadangkala kami tidak ikut apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kadangkala kami melanggar nilai-nilai yang Tuhan teladankan kepada kami. Dan Tuhan, sungguh kami perlu banyak belajar bagaimana menjadi murid-murid Kristus yang baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan, di saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah firman itu menerangi hati kami, menuntun kami, sehingga kehidupan kami menjadi lebih seperti Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Nah teman-teman, dasar perenungan kita dari Yakobus 1 ayat 16 berbunyi demikian. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Nah rekan muda yang dikasihi Tuhan, kita tentu pernah mendengar sebuah peribahasa gitu ya. Malu bertanya, sesat di jalan. Nah peribahasa ini memang sederhana gitu, tapi menunjukkan bagaimana kepada kita bahwa bertanya itu menjadi bagian yang penting di dalam perjalanan kita. Karena kalau kita tidak bertanya dan kita tidak tahu, maka itu akan membawa kita ke dalam jalan yang sesat. Ketika kita nggak mau bertanya, ternyata kita menjadi tersesat. Nah tentu sekarang ini ketika kita berbicara soal arah gitu ya, kita jadi lebih mudah karena mungkin di dalam kehidupan kita punya peta elektronik, ada Google Maps, ada Waze dan lain-lain. Tapi prinsipnya sama gitu ya, ketika kita tidak mau bertanya, kita mungkin akan sesat di jalan. Ketika kita nggak mau tanya sama Google Maps kita mungkin sesat di jalan. Nah penulis surat Yakobus juga mengingatkan orang Kristen pada saat itu agar mereka berhati-hati dengan apa yang dipikirkannya, terutama ketika mengarah terkait sosok Tuhan sebagai sumber berbagai kesusahan yang dihadapi. Memang dalam kitab Yakobus ada banyak sekali pergumulan yang dirasakan oleh orang-orang Kristen pada saat itu. Dan mungkin orang-orang Kristen ini juga merasa bahwa kesusahan itu datang dari Tuhan. Nah oleh karena itu penulis surat Yakobus ini menegaskan bahwa berbagai kesusahan itu lebih banyak datang dari diri sendiri yang gagal untuk mengatasi keinginan diri. Manusia yang hidup pasti punya keinginan. Soalnya masalahnya adalah bagaimana kita mengatasi atau menguasai keinginan-keinginan yang kita miliki itu. Jangan sebaliknya, jangan kita kemudian dikuasai oleh keinginan yang kita miliki. Nah, orang-orang pada waktu itu akan mengalami berbagai kesusahan yang tidak perlu karena dia terbawa oleh keinginan yang dimiliki. Dan oleh karena itu surat Yakobus menegaskan bahwa Tuhan tidak pernah mencobai manusia dan tidak pernah memberikan yang buruk. Semua yang datang dari Tuhan adalah kebaikan semata. Nah rekan muda yang dikasihi Tuhan, masa muda tentu adalah masa di mana kita dipenuhi banyak keinginan dan dorongan untuk memenuhi semua keinginan itu. Sehingga kadangkala kita lupa dan terbawa dengan keinginan itu. Nah oleh karena itu kita sekarang mau diajak untuk bersama-sama belajar mengendalikan setiap keinginan itu, sehingga pada akhirnya kita tidak dikendalikan oleh keinginan kita dan pada akhirnya kita tidak disesatkan olehnya. Janganlah karena kesusahan yang terjadi akibat kita ingin menggapai keinginan kita malah menyalahkan Tuhan dengan mengatakan bahwa semua ini adalah pemberian dari Tuhan, semua ini berasal dari Tuhan, padahal ternyata semua itu berasal dari diri kita sendiri yang tidak mampu untuk mengendalikan keinginan kita. Rekan-rekan muda, janganlah sesat, belajarlah untuk mengendalikan sesuatu keinginan kita sehingga kita terhindar dari kesusahan yang tidak perlu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di dalam kehidupan kami terkadang kami punya berbagai macam keinginan yang dengan mati-matian kami perjuangkan.
tanpa menyadari bahwa pada akhirnya kami menjadi dikendalikan oleh keinginan-keinginan itu, sehingga kami mau untuk melakukan apa saja demi mendapatkan keinginan kami itu. Dan perlahan tanpa sadar kami ternyata sudah ada di jalan yang salah, di jalan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan, di jalan yang sesat. Dan Tuhan, oleh karena itu di saat ini kami mau bersama-sama belajar bagaimana kami mengendalikan setiap keinginan kami, bagaimana kami mengendalikan setiap nafsu kami, sehingga kami tidak dikendalikan olehnya, dan kami dapat terus menjalani kehidupan dengan menjaga identitas kami sebagai citra Allah di dalam kehidupan kami. Dan kami mau terus belajar untuk semakin serupa dengan Engkau di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, tuntunlah kami di dalam segala pembelajaran kami ini, sehingga kami dapat bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.